teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang pajak peredaran bruto tertentu. Nah, sebelum ke situ, pajak peredaran bruto tertentu ini dia berhubungan dengan PPh final. Ada yang tahu nggak PPh final itu apa? Ya udah, kasih tahu. PPh final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan tarif dan berlaku final. Nah, biasanya kalau untuk pajak penghasilan ini ya, PPh final dia dikenakan pada usaha mikro, kecil, dan umum, atau biasanya orang sebut itu UMKM. Nah, tahu nggak kalian apa tujuan dari PPh final ini? Tujuannya itu untuk mempermudah kewajiban pajak bagi para UMKM. Mungkin itu aja. Sekian, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM. Nah, latar belakang UMKM itu memiliki kontribusi yang signifikan dengan perekonomian Indonesia. Namun, seringkali menghadapi tantangan dalam kewajiban pajak karena prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah melalui PPh final peredaran bruto tertentu memberikan solusi dengan tarif pajak tetap sebesar 0,5% atas omset tahunan maksimal sebesar 4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak, memudahkan pelaporan, serta mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Selanjutnya, ketentuan umum PPh final peredaran bruto tertentu. Untuk subjek pajaknya, wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan atau pekerja bebas. Objek pajaknya, penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Dan untuk tarif pajaknya 0,5% dari jumlah peredaran bruto untuk UMKM dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat UMKM yang dikenakan PPh final. Pertama itu ada peredaran bruto. Nah, itu maksimalnya 4,8 miliar per tahun. Lalu ada jenis usaha. Nah, UMKM ini bergerak di sektor perdagangan, jasa ataupun usaha lainnya itu harus memenuhi ketentuan pemerintah. Lalu ada tidak adanya pemungutan atau pemotongan pajak. Nah, itu penghasilan yang sudah dikenakan PPh final tidak akan dikenakan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan lainnya. Lalu ada penghasilan dari sektor kegiatan usaha. Nah, jadi penghasilan dari kegiatan usaha itu hanya diakui sebagai objek pajak. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung PPh final. Langkah pertamanya, kita harus menentukan dulu nih peredaran bruto atau omset tahunannya. Kemudian langkah keduanya adalah kita harus kalikan dengan tarif 0,5%. Nah, di sini di samping ini ada contohnya ya. Nah, di sini omsetnya adalah 3 miliar. Kemudian kita kalikan nih dengan 0,5%. Kemudian hasilnya ada 15 juta. Nah, selanjutnya adalah ketentuan pembayaran dan pelaporan. Pembayaran PPh dilakukan setiap bulan, paling lambat adalah tanggal 15 di bulan berikutnya. Kemudian ada pelaporan, wajib pajak wajib melaporkan SPT masa PPh final. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-filing. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu nih sama kalian keuntungan dan kelebihannya PPh final. Yang pertama itu ada kemudahan administrasi. Kita itu tak perlu melakukan pembukuan yang rumit. Nah, yang kedua, ada tarif pajak yang lebih rendah. Jadi dibandingkan tarif pajak umum, tarif pajak PPh umum dia itu lebih rendah. Yang ketiga, ada pemotong pajak yang sederhana. Jadi pajak itu dia dihitungkan berdasarkan peredaran bruto, bukan penghasilan bersih. Yang terakhir, seingat aku yang terakhir itu ada dia itu bebas dari pajak lain karena dia tidak dikenakan pajak penghasilan tambahan atas penghasilan yang sama. Nah, itulah mungkin 4 keuntungan yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang PPh final ini. Selanjutnya ada kewajiban dan keterbatasan PPh final. PPh final tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya. Jika peredaran bruto melebihi 4,8 miliar, wajib beralih ke pengenaan PPh sesuai dengan tarif umum, serta wajib melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu agar terhindar dari denda. Nah, jadi kesimpulannya adalah PPh final peredaran bruto tertentu adalah solusi yang praktis dan sederhana untuk UMKM. Memahami ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak mematuhi peraturan dan menghindari masalah pajak di masa depan. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih. Jadi wajib pajak yang atas.